Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Ariel dan berkata kepada Sofia, "Sayang, ayo pergi." Sofia berkata dengan agak meminta maaf, "Maaf, aku tidak tahu aku akan pergi ke tempat umum sebelumnya, jadi riasanku agak kasual. Jika aku pergi ke bandara seperti ini, itu tidak cukup sesuai dengan persyaratan riasan keluarga untuk kita di depan umum. Aku mungkin harus meminjam kamar kecil untuk memperbaiki riasanku. Tolong tunggu aku beberapa menit." Martin menganggukkan kepalanya dengan sangat sopan dan berkata, "Tidak masalah, kami akan menunggumu di pintu, masih ada banyak waktu, kamu tidak perlu terburu-buru." Sofia mengangguk lembut dan segera pergi ke kamar mandi terdekat sendirian. Ariel merendahkan suaranya saat ini dan bertanya kepada Martin dengan takjub, "Saudaraku, apakah keluarga kerajaan Nordik ini begitu banyak untuk dibicarakan?" Untuk pergi ke tempat umum dan persyaratan riasan khusus, Martin dengan ringan tertawa dan berkata, "Aturan keluarga kerajaan Eropa, tidak lebih dari kepala istana dinasti King kami. Mereka memiliki satu set pakaian, aksesoris, guru instrumen keluarga kerajaan untuk memainkan label yang baik. Pakaian apa yang sesuai dengan acara apa, kalung apa yang sesuai dengan lingkungan apa, rumit bisa menjadi buku. Siapa yang tidak mematuhi aturan ditangkap di tas, dan dihukum di dalam keluarga kerajaan." Ariel tidak bisa menahan nafas. Keluarga kerajaan ini berbeda. Ratusan tahun pendidikan bangsawan memiliki begitu banyak keasyikan. Martin membaca sekilas mulutnya, berkata dengan sedikit jijik, negara-negara kecil dari keluarga kerajaan itu, sejak era modern telah berubah menjadi monarki konstitusional, hari-harinya semakin buruk. Kekuatannya tidak jauh lebih kuat, semua bergantung pada khotbah yang buruk. Dengan pepatah lama Surabaya kami, sangat sok. Ariel tertawa dan setuju, "Kakak benar. Itu memang sok." Martin buru-buru menambahkan, saya sedang berbicara tentang keluarga kerajaan mereka sistem tetap ini, tetapi bukan saudara ipar Anda." Ariel panik juga buru-buru berkata, "Itu artinya, saya juga berbicara tentang geng tua mereka yang busuk, tidak ada hubungannya dengan saudara ipar." Martin mengangguk dan berjalan keluar villa sambil berbicara dengan Ariel dan berdiri di depan halaman menunggu konvoi berkumpul. Memikirkan pergi ke bandara untuk menjemput Tama, Martin kesal, menggertakkan gigi belakangnya dan mengutuk, "Tama ini benar-benar luar biasa, dia belum kembali selama 20 tahun, dan dia kembali untuk membiarkan saya secara pribadi menjemputnya. Dia brengsek. Bagaimana saya bisa menjemputnya?" Ariel juga buru-buru bergema, "Ya, saudara, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu pikir kakek sudah tua dan bingung, mengapa dia begitu mementingkan Tama itu? Jika dunia luar tahu bahwa keluarga Renza kami telah membawa kembali kerabat langsung yang bahkan belum menyelesaikan kuliah, saya khawatir mereka harus tertawa terbahak-bahak." Berbicara tentang ini, Ariel sangat marah, berkata dengan putus asa, "Selain itu, kakek memberinya kelompok Houston sudah sangat murah hati, tidak cukup untuk mengirimnya pergi. Jika dia bijaksana, dia seharusnya mengambil grup dan pergi jauh, atau setidaknya tidak pernah datang ke keluarga Renza untuk menarik ketidaksukaan orang." Martin berkata dengan dingin, "Jangan menyebut grup Houston kepadaku, aku benar-benar marah ketika memikirkan nama itu." Mengatakan itu, Martin menggertakkan giginya dan berkata, "Grup Houston tidak bernilai banyak, tetapi setidaknya 200 miliar nilai pasar. Untuk ukuran aset keluarga Renza, satu grup sudah menyumbang hampir 1/10. Kami cucu, sampai sekarang hanya bisa meracik posisi manajemen menengah di grup. Gaji dan dividen memang banyak, tapi setahun turun menjadi beberapa ratus juta yang luar biasa. Kakek tidak pernah mengatakan untuk memberi kami nilai pasar ratusan miliar perusahaan. Mari kita bebas bermain, mengapa langsung memberi Tama seluruh grup? Ini terlalu tidak adil." Ariel berpikir dan juga marah. Dengan marah berkata, "Tahun baru tahun ini, grup mengeluarkan dividen akhir tahun, saya hanya berbagi lebih dari 87 miliar, bahkan hampir 100 miliar. Tapi Tama memiliki 200 miliar kelompok di tangannya,
dan sepertinya aku ingat kakek bahkan menyuruh Leo memberi Tama kartu bank 10 triliun. Ya, Martin berkata dengan tatapan sengit, 10 triliun tunai, ditambah 200 miliar dalam bentuk grup. Anak ini Tama masih belum puas dan ingin kembali dan mengambil kekayaan keluarga dari kami. Ariel menggertakkan giginya dan berkata, kakek juga terobsesi dengan iblis dan sangat mementingkan Tama ini. Jika kita benar-benar menahannya di keluarga Renza, saya khawatir posisimu akan sangat terpengaruh di masa depan, saudara Martin. Ketakutan terbesar Martin adalah seseorang akan mencoba merebut posisi pewaris keluarga Renza darinya. Mendengar kata-kata ini dari Ariel, kekesalan terhadap Tama di hatinya tumbuh beberapa poin lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, kali ini, aku tidak bisa membiarkan pria itu Tama tinggal di keluarga Renza. Keluarga Renza memiliki dia tanpa saya, dan saya tanpa dia. Ariel buru-buru bertanya, saudaraku, apa rencanamu? Martin dengan dingin berkata, pertama, beri dia spiral ke bawah, beritahu dia siapa penguasa keluarga Renza. Kemudian temukan kesempatan untuk membuatnya bau dan biarkan lelaki tua itu benar-benar kecewa padanya. Ariel berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Selama kakek tidak lagi melindunginya, pasti tidak akan ada tempat baginya di keluarga Renza. Tidak hanya itu, Martin mencibir dan berkata dengan ekspresi seram, ketika waktunya tiba, aku pasti akan mengambil kembali grup Houston dari tangannya. Dan 10 triliun, saya ingin dia memuntahkannya kepada saya dengan penuh minat. Ariel segera mengacungkan jempol dan berkata dengan penuh semangat, kakak, aku percaya pada kemampuanmu, tidak akan ada masalah untuk berurusan dengannya. Martin memiliki ekspresi muram dan berkata dengan suara dingin, jika kita tidak menyingkirkannya, minatmu dan kepentinganku di keluarga Renza akan terpengaruh olehnya. Ariel, dalam hal ini, kamu harus bergandengan tangan denganku, kita berdua bersaudara bekerja sama dan bersatu. Mengerti? Ariel berkata dengan ekspresi yang sangat tegas, saudara Martin, jangan khawatir, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Bagus, Martin menganggukkan kepalanya dan berkata dengan puas, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Ariel mau tidak mau bertanya kepadanya dengan wajah bingung, benar, saudaraku, Anda telah memberinya wajah dengan mengambil Tama itu. Kenapa kamu memanggil kakak ipar juga? Kakak ipar setidaknya adalah putri keluarga kerajaan Nordik. Untuk mengambil Tama yang tidak berharga itu terlalu banyak untuk memberinya wajah, kan? Martin mencibir dan berkata, aku hanya ingin dia melihat Sofia dengan matanya sendiri. Jadi dia bisa mengerti perbedaan antara dia dan aku. Gema dari keluargaku itu tidak buruk, tetapi dalam hal penampilan dan temperamen, dia masih kalah dengan Sofia. Itu alami. Ariel tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan napas lega. Selain itu, sosok kakak ipar sudah cukup untuk menghancurkan Gema. Sejujurnya, wanita Eropa memang memiliki kelebihan bawaan pada sosoknya. Tidak hanya tinggi, tetapi juga kurus, kaki lurus dan panjang, seperti sepasang kaki panjang kakak ipar, cukup sesuai dengan titik emas pembagian, lama sekali. Omong-omong, Ariel memandang Martin dengan rasa iri yang tak tertandingi, dan dengan serius berkata, saudaraku, kamu diberkati di masa depan. Martin mendengar Ariel sangat memuji Sofia, hatinya juga sangat gembira. Setiap pria sangat sia-sia dalam aspek ini, dan melihat tunangannya dipuji begitu banyak oleh Ariel, hati Martin juga meledak dengan pencapaian. Sofia memang yang terbaik di dunia. Luang Martin seperti generasi kedua yang kaya raya yang telah melihat banyak wanita. Pada pandangan pertama pada Sofia, juga langsung menyerah, benar-benar tenggelam. Karena itulah Martin berpikir untuk mengajaknya menjemput Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.